Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini adalah malam yang ke-6 Pekan Doa Pemuda Advent. Kita bersyukur kepada Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita masing-masing, sehingga pada malam hari ini kita tetap bisa mengikuti acara Pekan Doa ini. Baik, untuk memulai acara ibadah kita akan undang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Kita akan berdoa di dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada sore hari ini, karena Engkau masih memberkati kami semua. Tuhan, pada acara sore hari ini, kami pemuda dan pemudi akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan, berkati kami semua. Juga kami berdoa buat Ariel yang membawakan firman Tuhan, berkatilah dia, semoga apa yang dia beritakan boleh kami dengarkan dan boleh kami mengerti, sehingga itu boleh menjadi kepuji kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan, pada sore hari ini juga kami tidak ada lupa atas dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu tema kita yang akan dipandu oleh tim musik. Shalom, selamat malam kepada semua pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah Pekan Doa Pemuda dari GMHK Jemaat Jember. Dan puji Tuhan, tidak terasa kita sudah tiba di malam yang ke-6 atau di malam yang terakhir. Dari sepanjang 1 minggu ini, kita sudah mengikuti Pekan Doa Pemuda dengan judul besar, I Will Go. Dan kita sudah mendengarkan pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan, pemuda-pemudi dari GMHK Jemaat Jember. Dimulai di malam yang pertama, Pendeta Kuswindarto telah membawakan satu pelajaran firman Tuhan dengan judul, Tuhan, aku akan pergi, perbarui aku. Kita dapat mengambil pelajaran dari sana, bahwa seperti Nabi Yesaya, kita diingatkan untuk mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Di malam yang kedua, Pendeta Kurnaidi telah membawakan satu pelajaran firman Tuhan dengan judul, Tuhan, aku akan pergi, penuhi diriku. Kita diingatkan bahwa seperti perempuan Samaria, kita membutuhkan air hidup yang berasal dari sorga. Di malam yang ketiga, Saudara Yosef Himbawan membawakan satu pelajaran firman Tuhan dengan judul, Tuhan, aku akan pergi, lepaskan aku. Kita dapat mengambil pelajaran, seperti orang yang kerasukan setan di Gerasa, kita diingatkan bahwa kita mendapatkan kelepasan dari kuasa kegelapan atau dari dosa. Dan kita harus berkata, aku akan pergi. Di malam yang keempat, Saudari Rekuel Ananda telah membawakan satu pelajaran firman Tuhan dengan judul, Tuhan, aku akan pergi, pulihkan diriku. Kita dapat mengambil pelajaran di sana. Seperti orang yang sakit kusta tersebut, kita diingatkan, ketika kita sudah merasakan pemulihan dari sorga, kita dapat mengajak orang lain untuk merasakan juga pemulihan tersebut. Dan di malam yang kelima, tadi malam, di mana Saudara Yeriko telah membawakan satu pelajaran firman Tuhan dengan judul, Tuhan, aku akan pergi, ampuni diriku. Kita dapat mengambil pelajaran, seperti perempuan yang berdosa itu, kita diingatkan
bahwa ketika kita mendapatkan pengampunan dari sorga, kita akan pergi untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan pada malam hari ini, malam yang terakhir, judul firman Tuhan adalah Tuhan, aku akan pergi, tuntun diriku. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan pelajaran firman-Mu. Berbicaralah atas kami, sehingga apa yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kami, terutama kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, pada malam hari ini kita akan mempelajari satu kisah tentang Yunus. Siapa di antara kita yang tidak mengenal kisah tentang Yunus? Tentu kita semua sudah mendengar bukan kisah tentang Yunus. Bahkan dari kecil kita sudah mendengar kisah tentang Yunus ini. Dan saudara, fakta mengatakan bahwa kisah tentang Yunus adalah kisah yang paling menginspirasi. Kitab Yunus adalah kitab yang paling menarik. Oleh karena apa? Oleh karena kisah tentang Yunus telah menginspirasi banyak orang. Bukan hanya kalangan anak-anak saja, tetapi anak-anak, orang muda, bahkan orang dewasa, semua suka tentang kisah tentang Yunus. Bahkan ada beberapa orang yang menjadikan kisah Yunus itu menginspirasi mereka untuk membuat lagu-lagu, himnal, permainan, tontonan, drama, dan lain sebagainya. Dan saudara, ada beberapa orang juga yang melihat kisah Yunus ini mencoba untuk berpikir dengan pikirannya sendiri. Mereka coba berpikir dan memberikan argumentasi, tidak mungkin manusia dapat bertahan di dalam perut ikan selama 3 hari tidak malam. Tidak makan, tidak minum, dan di situasi, kondisi lingkungan atau kondisi di perut ikan yang tidak enak. Tidak mungkin manusia bisa bertahan di sana, bukan? Saudara, argumen-argumen itu banyak sekali. Tetapi pada malam hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang maha ajaib itu. Bagaimana Tuhan yang maha sanggup itu. Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Memberikan banyak mujizat. Dan Tuhan yang sama yang telah menjaga Yunus di dalam perut ikan. Saudara, kitab Yunus dimulai dengan perintah yang Allah berikan kepada nabinya. Ayat inti kita tadi, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai kedua, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pernahkah kita mendengar kota Niniwe itu sebelum di kisah Yunus? Berdasarkan kitab Kejadian pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, Niniwe adalah kota di daerah Asyur yang didirikan oleh seorang yang misterius bernama Nimrod. Alkitab mengatakan bahwa Niniwe adalah kota di daerah Asyur. Dan kita tahu bahwa orang-orang Asyur adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa kekafiran. Mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Jadi, seperti kota-kota lainnya, Niniwe menyembah berhala. Kita dapat mengasumsikan bahwa orang atau kota yang menyembah berhala adalah kota yang tidak setia kepada Tuhan. Artinya adalah kota atau orang-orang yang jahat. Tetapi mungkin kita bertanya, seberapa jahatkah kota Niniwe? Karena kalau kita bisa kategorikan, kejahatan itu ada tingkatnya. Ada tingkat yang jahat banget, ada tingkat yang jahat biasa, dan ada tingkat yang jahat tapi tidak seberapa jahat. Nah, bagaimana dengan kisah kota Niniwe ini? Seberapa jahatkah
digolongkan ke kategori mana kota Niniwe ini? Menurut keterangan dari Raja Niniwe yang berikut ini, mari kita baca bersama-sama. Saya membangun tembok di depan kota ini dan menguliti para pemimpin yang bangkit melawan saya dan membungkus pilar-pilarnya dengan kulit mereka. Beberapa dari antara mereka saya kurung di dalam pilar, yang lain saya gantung di atas pilar dengan tiang pancang, dan yang lain saya ikat dengan tiang pancang di sekeliling pilar. Tidak hanya itu, lalu saya memotong anggota badan dari pejabat kerajaan yang memberontak terhadap saya. Saya membakar mereka dengan api dan menjadikan mereka tahanan. Banyak di antara mereka yang dipotong hidung, telinga, dan jari-jarinya, dan banyak juga yang dicungkil matanya. Saya menumpuk tubuh banyak orang dan memotong kepalanya dan mengikat kepalanya di ranting pohon di sekeliling kota. Dan saya membakar orang-orang tua, orang-orang muda, dan wanita dengan api. Saudara, dapat kita lihat di sini bahwa kota Niniwe adalah kota yang sangat jahat. Tetapi terhadap kota yang sangat jahat itu, Allah memberikan hambanya. Allah memberikan hambanya untuk diutus pergi ke kota Niniwe itu. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah hambanya yang diutus itu mau melaksanakan perintah Tuhan? Kita semua tahu bahwa yang diutus ke kota Niniwe adalah seseorang yang bernama Yunus. Apa yang Yunus lakukan ketika ia diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe? Apakah ia melaksanakan perintah Tuhan? Menurut kitab Yunus pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Yunus, hamba Tuhan yang diutus untuk pergi ke kota Niniwe, dia tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Bahkan dia pergi melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kemanakah Yunus pergi? Yunus melarikan diri ke suatu kota yang bernama Tarsis. Dan berdasarkan pelajar Alkitab, Niniwe itu saudara sebenarnya jaraknya itu hanya sekitar 800 km di sebelah timur dari tempat tinggal Yunus. Tidak jauh. Namun Tarsis, kota di mana Yunus akan pergi, berjarak lebih dari 3.000 mil. Atau kalau kita kalkulasikan ke dalam kilometer, itu setara dengan 4.828 km ke arah barat. Kita dapat lihat di sini. Yunus diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe yang hanya berjarak 800 km ke sebelah timur. Tetapi Tarsis berjarak lebih dari 3.000 mil atau lebih dari 4.828 km ke arah barat. Sangat bertentangan. Tuhan memerintahkan untuk Yunus pergi ke kota yang dekat di sebelah timur. Tetapi Yunus lebih memilih pilihannya sendiri untuk pergi ke sebuah kota yang jaraknya lebih jauh ke arah barat. Sangat berbanding jauh jarak yang ditempuh oleh Yunus. Dan jarak arahnya pun berbeda. Tuhan mengutus ke timur, Yunus pergi ke barat. Dan bukan hanya sampai di sana, saudara. Ketika Yunus pergi melarikan diri, dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Dia tidak peduli ketika badai datang menghampirinya, kapalnya sudah diterjang oleh badai, Yunus tidak peduli. Apa yang dia lakukan? Yunus tidur dengan nyenyak. Saudara, kata tidak peduli dan tidur dengan nyenyak, saya garis bawahi. Jangan sampai hal yang dilakukan oleh Yunus, di mana dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya dan dia tidur dengan nyenyak, kita juga lakukan sebagai umat-umat Tuhan sekarang ini. Jangan sampai kita sebagai umat-umat Tuhan,
Kita tidak peduli dengan keadaan sekitar kita. Kita tidak peduli bahwa Tuhan akan segera datang. Kita tidak peduli dengan firman-firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita tidur dengan nyenyak. Sehingga kita tidak siap ketika Tuhan datang di kali yang kedua. Jangan sampai saudara, kita tidak masuk sorga. Kita harus ke sorga. Dan saudara, kita semua tahu kelanjutan ceritanya. Ketika badai datang dan semua kru anggota kapal itu melihat bahwa Yunus sedang tidur, mereka marah dan mereka membuat undian bahwa barang siapa yang kedapatan di undian itu akan dibuang dari kapal itu. Dan kita tahu bahwa Yunus memenangkan undian itu. Bukan undian berhadiah, saudara. Bukan undian berhadiah rumah, berhadiah mobil, atau lain sebagainya. Tetapi hadiahnya adalah Yunus dibuang ke dalam laut. Atau kalau bahasa sehari-harinya diceburkan ke dalam laut. Dan tidak sampai di sana. Ketika Yunus diceburkan ke dalam laut, ada satu ikan besar yang memakan Yunus. Sampai sekarang kita tidak tahu apa ikan itu. Apakah ikan hiu, apakah ikan paus, atau ikan apa? Yang jelas Alkitab katakan bahwa itu adalah ikan besar. Dan saudara, ikan besar ini adalah cara yang Allah gunakan untuk membawa Yunus kembali kepada panggilannya. Ketika umat-umatnya, hamba-hambanya sudah tidak mau lagi dipakai oleh Tuhan, mereka sudah pergi melarikan diri dari panggilan Tuhan, hal yang lain bisa Allah gunakan menjadi cara Allah. Ikan besar bisa Allah gunakan ketika Yunus tidak mau digunakan. Ikan besar adalah cara yang Allah gunakan. Untuk apa? Untuk kembali kepada panggilannya. Sungguh luar biasa, saudara. Ikan besar saja Allah bisa gunakan sebagai cara Tuhan. Apalagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Masakan kita tidak mau dipakai sebagai alat-alat Tuhan. Dan secara ajaib, ikan besar ini memuntahkan Yunus. Kemana? Tidak lain dan tidak bukan adalah di pantai sekitar Niniwe. Kita bisa lihat Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Dan disitulah Allah kembali berfirman kepada Yunus. Saudara, ikan besar itu tadi, ketika dia sudah bergerak ke arah barat, secara ajaib Tuhan memutarkan arah dari perjalanannya menuju ke arah timur. Dan dia memuntahkan Yunus persis di pantai sekitar Niniwe. Satu cara Allah yang sangat luar biasa untuk menyadarkan hamba-hambanya, untuk menyadarkan umat-umatnya, untuk kembali kepada panggilan Tuhan. Dan saudara, kita semua tahu ketika Yunus sudah tiba di Niniwe, dia akhirnya menurut perintah Tuhan. Allah memberikan kesempatan kedua, bukan hanya bagi orang-orang Niniwe, tetapi bagi umat-umatnya, bagi hamba-hambanya yang telah pergi melarikan diri dari Tuhan, yang telah melakukan kesalahan. Allah juga memberikan kesempatan kedua bagi setiap umat-umatnya. Beberapa hari yang lalu, saya ada membaca sebuah cerita, di mana di situ dikisahkan ada seorang pemain sepak bola. Siapa di sini yang suka main sepak bola? Dan di situ dikisahkan ada seseorang yang yaitu pemain sepak bola. Dia sedang bermain di lapangan bertanding dengan tim lawan. Ketika bola datang menghampirinya, dengan semangat dia menggiring bola tersebut. Dia menggiring dan menggiring bola tersebut. Tetapi saudara, secara dia tidak sadari, dia tidak tahu bahwa bola yang sedang digiringnya itu hendak dia masukkan, hendak dia tendang ke dalam gawangnya sendiri, bukan ke dalam gawang lawan. Artinya, orang yang melakukan hal itu, ketika dia memasukkan bola di gawangnya sendiri, dia hendak melakukan bunuh diri. Dan itu merupakan satu kesalahan yang fatal di timnya. Tetapi saudara, ketika pemain itu hendak menendang bola itu, ada satu temannya, satu timnya yang menghentikan pemuda tersebut. Sehingga dia tidak jadi melakukan satu kesalahan. Hampir saja dia melakukan kesalahan, tetapi temannya menolongnya. Singkat cerita,
permainan babak 1 selesai. Pemain yang lain, semua pemain pergi ke ruang ganti. Mereka istirahat. Ada yang makan, minum, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, istirahat sudah selesai, babak kedua sudah mau dimulai. Semua pemain sudah bersiap-siap, mereka semangat pergi ke dalam lapangan. Tetapi tidak dengan pemuda yang hampir melakukan kesalahan itu. Dia duduk di satu sudut dan termenung di sana. Pelatihnya yang melihat pemuda itu merasa bingung. Kenapa dia masih duduk di sana? Dan ketika pelatihnya itu datang kepada pemuda itu dia bangkit dengan menangis. Dia berkata kepada pelatihnya, "Coach, maafkan saya. Saya sudah hampir melakukan kesalahan di dalam tim kita." Pelatihnya bingung. "Nak, babak kedua sudah mau dimulai. Kenapa kamu belum ke sana?" Dan pemuda itu kembali berkata kepada pelatihnya, "Coach, saya tidak layak untuk melanjutkan permainan. Saya tidak layak untuk berada di lapangan. Saya tidak layak untuk menjadi pemain di dalam tim ini. Karena saya sudah melakukan kesalahan yang fatal. Saya hampir saja melakukan kesalahan itu. Untung saja teman saya mengingatkan saya dan menghentikan saya. Saya tidak layak menjadi tim di permainan ini. Saya tidak layak untuk ikut bermain di lapangan itu." Tetapi saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Pelatihnya itu berkata kepada pemuda tersebut, "Nak, pergi ke lapangan. Permainan babak kedua sudah hampir dimulai." Saudara, kesempatan kedua diberikan oleh pelatih tersebut kepada pemuda itu. Walaupun dia sudah hampir melakukan kesalahan yang fatal, tetapi pelatih itu memberikan kesempatan kedua bagi pemuda itu, sehingga dia kembali berada di lapangan. Hal yang sama juga Allah berikan kepada kita. Apabila kita di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah hampir pernah melakukan satu kesalahan yang fatal, atau kita sudah pernah melakukan satu kesalahan di mana kita tidak menurut perintah Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita menolak panggilan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan kedua bukan hanya bagi orang di luar sana yang belum mengenal akan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kedua bagi kita, bagi umat-umatnya, apabila kita mau mengakui kesalahan kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Ayat ini memberikan satu pengharapan kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Apabila kita mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Allah akan memberikan kesempatan kedua bagi diri kita apabila kita mau datang kepada Tuhan, apabila kita mau mengasihi Tuhan. Pada malam hari ini, di malam yang terakhir ini, Allah memanggil kita. Allah memanggil kita sebagai umat-umatnya. "Hai Ariel, mari datang kepada aku. Aku sudah mengampuni engkau. Aku akan memberikan kesempatan kedua kepada engkau apabila engkau mau menjadi alat-alatku." Allah memanggil kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala kesalahan kita dan kita mau dijadikan sebagai alat-alat Tuhan. Pada malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua, kepada para pemirsa dimanapun berada, mari kita berkata di dalam diri kita masing-masing, "Tuhan, aku akan pergi, tuntun diriku." Dan kiranya melalui sepanjang satu minggu ini, di mana kita sudah mendengarkan pelajaran-pelajaran firman Tuhan, kita dapat mengambil komitmen di dalam diri kita. Kita dapat mengambil keputusan di dalam diri kita untuk kita berkata, "Tuhan,
Aku akan pergi, perbarui aku, penuhi diriku, lepaskan aku, pulihkan diriku, ampuni diriku, dan tuntun diriku. Maka kita yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu beserta dengan kita untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan amanatkan di dalam diri kita. Malam hari ini kita diingatkan bahwa kita mempunyai satu tugas yang Allah telah berikan kepada kita. Satu tugas yang mulia, satu tugas yang agung untuk mengabarkan kabar keselamatan. Jangan sampai kita menolak panggilan Tuhan. Apabila kita sudah pernah jauh dari Tuhan, apabila kita sudah pernah menolak panggilan Tuhan, mari kita berkata, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni diriku. Aku akan pergi. I will go. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan memberikan kesempatan kedua bagi kita. Bagi saudara-saudara dimanapun berada, pemirsa sekalian, yang mengambil keputusan di dalam diri kita, yang mengambil komitmen, Tuhan, aku akan pergi. Mari saya undang untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, pada malam hari ini, kami sudah diingatkan, kami sudah mendengar firman-Mu, di mana kami dapat Engkau ingatkan, bahwa kami mempunyai satu tugas yang mulia, satu tugas yang agung, yang telah Engkau amanatkan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat melakukan panggilan itu, supaya kami dapat melakukan pekerjaan itu. Tuhan, kami mempunyai komitmen bahwa kami akan pergi kemanapun Engkau suruh. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami di dalam segenap kehidupan kami untuk kami melakukan pekerjaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh pemirsa dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan yang telah membawakan pelajaran firman Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kiranya Engkau selalu berkati kami dengan berkat bahagia dari sorga, berkat kesukaan, dan juga berkat kesehatan. Kiranya Engkau selalu menuntun kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami, umat-umat Tuhan di Jemaat Jember, Jemaat Semboro, bahkan di seluruh manapun yang telah mengikuti akan acara ini. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, kiranya Engkau memenuhi kami, kiranya Engkau perbaharui kami, kiranya Engkau melepaskan kami, kiranya Engkau memulihkan kami, dan kiranya Engkau mengampuni kami, dan kiranya Engkau menuntun kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Namun kami serahkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendekat melalui doa kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, dan kiranya segala apapun yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, Tuhan singkirkan, Tuhan hapuskan, sehingga kami saat berdoa syafaat ini boleh Tuhan dapati kudus, dan doa kami ini boleh berkenan di hadirat Tuhan untuk menjadi persembahan yang harum dan menjadi pujian serta kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas nasihat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui Saudara Ariel. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan segala nasihat Tuhan itu, dan kami boleh semakin Tuhan gunakan selagi masih ada kesempatan ini untuk menjadi juru kabar kebenaran dimanapun kami berada. Sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami semuanya boleh bersuka cita menyambut Tuhan, dan kami boleh siap menerima karunia hidup kekal. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk Ariel yang Tuhan telah gunakan untuk menyampaikan sabda Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan semakin berkenan mencurahkan berkat, kuasa, kemuliaan Tuhan, sehingga Ariel boleh semakin berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Semakin Tuhan penuhi dengan kuasa bahkan kemuliaan Tuhan. Dan dalam segenap langkah Ariel semakin penuh berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian boleh semakin menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Dan boleh semakin menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa semakin siap menerima karunia hidup kekal. Kami saat ini Tuhan juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, untuk keluarga kami, untuk sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan, sehingga mereka semuanya semakin sehat. Kami berdoa untuk orang tua dari Saudari Eca, untuk Bapak Supriyo Yuwono yang ada di Bali. Demikian juga untuk Ibu Cecilia dan Ibu Sali Rompis yang ada di Bali. Kiranya Tuhan semakin berkarya. Demikian juga untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, juga untuk Bapak Sugeng Indarto yang ada di Sumatera, di Riau. Kiranya Tuhan semakin berkarya untuk semuanya, sehingga baik Ibu Arifin, juga Bapak Supriyo Yuwono, Ibu Cecilia, Ibu Sali Rompis, Bapak Sugeng Indarto, semuanya segera sehat dan semakin sehat dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami sangat yakin bahwa jamahan Tuhan yang menyembuhkan, yang penuh kuasa itu sungguh ajaib dan tetap ajaib dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember, yang saat ini sedang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan. Tuhan, kami memohon, kiranya Ibu Indrawan yang saat ini berada di rumah sakit, Tuhan segera menjamah beliau, sehingga oleh jamahan kuasa Tuhan, Ibu Indrawan segera sembuh, sehat,
dan pulih sebagaimana semula untuk kembali beraktivitas dengan yang terbaik, berkumpul dengan kami semuanya untuk berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Lip dan Ibu Lip, juga untuk Ibu Rike. Kami memohon Tuhan memberkati semuanya, sehingga semuanya semakin sehat, semakin bersuka cita di dalam Tuhan, dan kembali nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Kami memohon Tuhan semakin memberkati dan melindungi mereka semua. Yang sedang bersedih, Tuhan semakin menghibur sehingga mereka semakin termotivasi di dalam Tuhan dan kembali menjalani kehidupan dengan yang terbaik untuk meraih segala berkat yang Tuhan sediakan. Juga yang sakit Tuhan sembuhkan, demikian juga yang kekurangan Tuhan penuhi dengan berkat, dan Tuhan curahkan berkat yang semakin berlimpah bagi mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan dengan sehat, dengan penuh rezeki dengan cara Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Lukas yang mau masuk SMP. Kami memohon Tuhan semakin memberkati Lukas, sehingga Lukas mendapatkan sekolah yang terbaik, serta Tuhan semakin curahkan hikmat Tuhan bagi Lukas, sehingga Lukas semakin menggapai apa yang dicita-citakan. Juga untuk Pak Tommy dan Bu Eta, Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, keselamatan, juga rezeki yang limpah, sehingga semakin mendukung untuk Lukas dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Terlebih, semakin menjadi berkat bagi sesama, semakin menjadi alat Tuhan, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Yusak yang ada di Australia, yang menyelesaikan pendidikan, juga yang berencana untuk kembali ke Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk Saudari Marta, Saudara Agus, juga untuk Albert, sehingga semuanya Tuhan berkati, sehingga dalam menempuh perjalanan semuanya lancar dan tiba di tujuan dengan selamat, dengan sehat, boleh melakukan segala aktivitas dengan yang terbaik, dan satu saat nanti boleh kembali bertemu dengan kami dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Mercy yang tergabung dalam tugas penanggulangan bencana alam banjir di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan semakin berkarya sehingga Bapak Mercy senantiasa sehat dan melaksanakan tugas dengan baik serta berhasil, sehingga melalui semuanya itu Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda, baik keluarga Bapak Mercy dengan Ibu Ava, juga Bapak Edward bersama dengan Ibu Dini, juga untuk Bapak Abednego bersama dengan Ibu Linda, di mana saat ini Ibu Linda sedang mengandung. Kiranya Tuhan berkati semua, sehingga semuanya mendapatkan anak yang terbaik dari Tuhan, dan dengan demikian maka mereka semakin berbahagia di dalam Tuhan, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini sedang belajar, baik untuk Saudara Edi, untuk Arum, juga jiwa-jiwa yang baru menerima kembali Tuhan. Untuk Saudara Budi, kiranya Tuhan semakin menolong mereka semua sehingga semakin hidup dalam kebenaran dan menjadi umat Tuhan yang setia, sehingga saat Kristus datang, kami semuanya boleh bersuka cita di dalam Tuhan dan menerima karunia hidup kekal. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti kebaktian Pekan Doa Pemuda. Kami memohon Tuhan memberkati, melindungi, serta Tuhan berkenan semakin campur tangan dalam kehidupan kami semuanya, baik yang saat ini tergabung dalam Zoom,
melalui Facebook, melalui radio streaming, melalui podcast, melalui YouTube ataupun yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semuanya sehingga senantiasa sehat, berlimpah rezeki, menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan kembali yang semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini yang jauh dari sempurna ini, dan kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini yang baru saja kita dengarkan bersama. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Ariel Kurnaidi menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu pemirsa, dan terlebih bagi anak-anak muda, supaya senantiasa menyiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kami tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu untuk tetap mengikuti ibadah kami pada hari Sabat melalui Good News Broadcasting dan Good News Radio 8. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.